Boleh kalau misalnya yang kecepatan kalian kurang paham, dipotong aja Bu, berhenti atau tanya dulu ya. Perang Dunia I itu berlangsung dari 1914 sampai 1918. Maka ini ada kelompok namanya Triple Entente melawan Triple Alliance. Nah, biar kalian nggak bingung antara Entente dengan Alliance, ingat jawabannya deh itu England, berarti kelompoknya sekutu ya. Ini pasti ada Perancis, ada Inggris, ada Rusia. Maka aliansa ini ada Jerman, ada Austria, ada Hungaria, dan ada Italia. Enggak, itu mah perang dunia kedua. Benar perang dunia satu ya. Sini sudah dulu yang punya bumi Inggris, sekarang yang punya bumi Amerika. Iya. Inggris ya. Ini kalau negara mau perang, kira-kira ngapain? Rebutan ngapain? Ya. Yang pertama pasti rebutan wilayah. Oke, udah. Mau perang nih? Apa disiapin ya? Terus apa lagi? Amunisi. Berarti di sini ada yang namanya perlombaan senjata. Udah apa tuh? Ada alasannya, ada persiapannya, apalagi ya? Terus contoh ini. Contoh. Kamu kenal Zahir nggak? Zahir 10F. Kenal siapa yang kenal? 1, 2, cuma 2 ya. Amit-amit deh. Amit-amit cuma kali. Zahir suatu ketika lewat main ke Pasundan. Ditolak, dipukul. Terus Zahir minta tolong. Kira-kira Zahir bakal minta tolong pas mana dulu ya? Terusnya ya. Tiba-tiba nyampe sama kalian pernah nolongin nggak? Kenapa? Assalamualaikum. Maka itu terjadi apa itu namanya? Ada 10F, ada 11J. Apa namanya? Aliansi. Bikin aliansi dulu. Kayak gini lah. Tahu nggak? Tahu nggak beberapa satu ya nggak? Saya dulu yang banyak itu. Nah gitu. Makanya ini buat aliansi militer. Maka terbentuklah yang itu. Kesekutu. Udah perang belum? Belum. Harus cari apanya lagi? Misalnya gini, amit-amit. Ibu teh nggak suka sama aliansi paling. Ibu nggak mungkin dong datang ke sini tiba-tiba mungkin aliansi, betul nggak? Betul. Kalau ibu kayak gitu, si ibu gila nih. Tiba-tiba mungkin, betul nggak? Baik halnya aliansi mau ngasih dompet sama atas lewat, ibu lewat, tak sama ibu, misalnya gitu. Kira-kira kalau ibu nyubit aliansi, bisa nggak sih? Bisa. Jadi harus ada yang dulu. Masalah. Kalau masalah nggak ada, harusnya diapain? Dibuat. Ya apa? Bisa paham? Itu kalau dalam sosiologi itu namanya teori konflik. Sebab khusus. Nah, ini kebetulan Franz Ferdinand II
Franz Ferdinand II itu adalah putra mahkota dari Austria. Franz Ferdinand II. Nah, Franz Ferdinand II ini bukan anak dari Franz Ferdinand I yang saat itu menjabat sebagai Raja Austria, tapi keponakannya. Loh, kok bisa keponakannya? Emangnya si Franz Ferdinand I nggak punya anak? Punya sih, punya anak. Tapi masalahnya istrinya dari kalangan rakyat jelata, maka anaknya nggak boleh jadi pewaris. Itu aturannya. Dia lagi dinas ke Austria, ya, lagi dinas. Memang sudah tegas kita lagi dinas. Nah, ini dibunuh oleh Gavrilo Princip. Gavrilo Princip ini adalah orang Serbia. Kita cek di sana Serbia ada nggak? Lalu kenapa ikut perang Serbia ya? Ini Serbia di sini. Setelah diusut, ternyata Gavrilo Princip itu anggota dari Black Hand. Black Hand itu adalah organisasi rahasia yang anti kepada blok ini. Kalau kita mau bahas konspirasi, maka Black Hand ini mendapat dana dari dua keluarga yang besar. Ada yang bisa nebak nggak siapa? Dua keluarga Yahudi. Rockefeller, satu lagi Rothschild. Nanti nyambungnya ke sana. Singkat kata, tewas lah ya. Terjadilah perang. Di PD1 mah kalau baca bukunya perangnya kurang asik, maksudnya karena keduanya mempertahankan bertahan. Nanti yang terkenal itu perang di Paris namanya perang Verdun. Perang Verdun itu dikenal dengan perang Paris karena masing-masing pihak nunggu diserang. Makanya termasuk agak lama. Kalian tahu nggak perang Paris kayak gimana? Jadi tanah ini digali parit. Di sini itu ada parit-parit pasir, nanti tesalanya muncul di sini. Nah gitu. Namanya perang parit. Oke ya. Maka saat perang ini aliansinya berubah. Maka Triple Entente berubah menjadi blok sekutu. Triple Entente berubah menjadi blok sentral. Maka nanti ini nambah teman. Ada Perancis, ada Inggris, ada Rusia, dan satu lagi ada Amerika. Ini nambah. Ada Jerman, ada Austria, Hongaria, karena Hongaria kemudian dikuasai oleh Austria. Kemudian ada Bulgaria dan ada Turki. Kita lihat. Ada gerak? Siapa? Italia. Kemana Italia? Waktu musuhan memihak Jerman, tapi pas perang memihak Sekutu. Itulah. Di dunia itu yang abadi itu adalah kepentingan yang sama. Hari ini bisa bilang suka, besok belum tentu. Ya, hari ini musuhan, besok bisa tahu berteman. Betul nggak? Sampai di sini aman? Aman. Oke. Nah, kita lihat ada dua negara baru. Ada satu negara baru kita lihat, Bulgaria dan Turki. Bulgaria dan Turki. Masih ingat nggak siapa sih pendiri USSR? Pendiri USSR, Uni Soviet Sosialis Republik. Apa tuh? Nama tokohnya siapa? Bukan sebelum Stalin. Lenin. Ini ada tokoh namanya Vladimir Ilya Ulyanov, ini kita panggil Lenin.
Lenin itu punya 3 kebijakan. 1, Panslavia. Kenapa Panslavia? Slavia itu nama bangsa aslinya Rusia, bangsa Slavia. Jadi Rusia tuh pengen bangsa Slavia yang memimpin dunia. Ini bisa dimatiin nggak lampunya? Bisa ya. Boleh? Tolong matikan. Oke, sini. 2, ada namanya Komintern, yaitu Komunis Internasional. Maka komunis pengen berkuasa di seluruh dunia. Penjajahan sih sebetulnya ya. Dan satu lagi namanya politik air hangat. Nah, kita lihat Rusia itu adalah negara daratan terluas di muka bumi. Dari ujung sini sampai ke Cina. Karena dia posisinya dekat dengan kutub utara, otomatis musim dinginnya lebih lama. Pelabuhan bisa buka nggak? Kalau pelabuhan nggak bisa buka, ekonomi berjalan nggak? Nah, makanya Rusia punya program ini, politik hangat, menyerang wilayah Balkan dan wilayah di Cina sini. Cina, Korea, Manchuria, dan Jepang. Untuk apa? Membuka pelabuhan air hangat yang terbuka sepanjang tahun. Yang ini, kalau perang sendiri-sendiri, pasti kalah. Kebetulan ini mau perang ikut. Gimana? Nanya-nanya ke ibu sok nggak apa-apa. Nanya tuh gratis di sini mah. Kalau di Jawa kalau bayar kalau bayar. Sok, sampai sini dulu. Barangkali ada yang ditanyakan. Berapa tinggi ibadah itu? Gimana? Berapa tinggi ibadah sentral ada? Iya, Turki juga sebel sama Rusia karena Rusia tuh ngejar daerah Balkan. Di situ daerah Balkan ada Bulgaria, Turki. Nah, bentar. Ini kalau misalnya nanti papanya di zoom out, itu gini. Ini laut hitam, ini Rusia. Di sini terbuka ya. Di sini ada selat. Nah, ini wilayah kecil, ini wilayah Bulgaria. Di sini wilayah Ukraina. Ukraina itu negara cikal bakal Rusia itu awalnya Ukraina dulu. Ya, kenapa Ukraina itu di Rusia atau Rusia itu tidak mau melepaskan karena dari awal itu adalah bagian dari Rusia. Ditambah di Ukraina itu dibangun apa sih? Pabrik nuklir. Nah, jadi Rusia itu merebutin daerah ini. Ini kalau perang sendiri kalah. Perlu diakui Rusia itu di awal tahun abad ke-20 militernya canggih. Perlu diakui itu. Militer senjatanya canggih. Sampai perang dingin itu canggih. Rusia itu. Di atas rata-rata. Kenapa? Akhirnya kenapa perang dingin bubar? Karena Mikhail Gorbachev nggak diktator. Kalau Mikhail masih Gorbachev masih diktator, dia masih bertahan. Oke. Kenapa Jerman bergabung sama ini? Jadi ini flashbacknya mundur di Revolusi Prancis. Gara-gara Revolusi Prancis, maka ide liberalisasi itu berimbas ke Eropa bagian barat. Ya. Maka yang kota kerajaan-kerajaan itu jadi buyar gara-gara Revolusi Prancis. Maka sejak 1889 itu terjadi perebutan kekuasaan secara perlahan. Puncaknya di PD1. Jadi ratusan tahun ya permusuhan ini ya. Kenapa? Wilayah Jerman itu terambil alih rebutan, terutama Polandia. Nanti alasan kenapa di PD2 Jerman menyerang Polandia, karena dulunya Polandia wilayah bagian Jerman saat Jerman bernama Prusia.
Rusia. Kan di pedesaan Jerman itu masih kerajaan kan? Iya. Nanti ada yang kira itu Otto von Bismarck gitu. Dia melawan Prancis kalau menolak globalisasi. Betul, mengganggu. Jadi rebutan wilayah, ujung ini rebutan wilayah. Jadi gini, yang awalnya wilayah milik Jerman, jadi pengen lepas dari Jerman. Nah itu yang Jerman nggak suka. Karena liberalisasi. Apalagi keuntungan revolusi Prancis, rakyat boleh punya tanah. Dan itu mengganggu kekuasaan para penguasa bangsawan. Sebelum revolusi Prancis, rakyat nggak boleh punya tanah. Aman? Nah sekarang tiba-tiba, kenapa Amerika ikut? Kan dia beda semua. Alasan Amerika terlibat. Satu, karena kapal dagang Lusitania ini ditenggelamkan oleh Jerman. Kenapa Jerman menenggelamkan? Jadi dalam taktik strategi militer, logistik dan tentara itu bagaikan bunga. Ini logistik, ini tentara. Kalau tentaranya mau cepat mati, potong logistiknya. Nanti kerennya di PD2, Jerman itu membuat 3 kapal bajak laut. Selama perang, kapal itu tidak pernah berlabuh ke Jerman dan berhasil menenggelamkan banyak kapal dagang milik Amerika, Inggris, dan Prancis. Dan kerennya, ini ketangkapnya pada saat mau perang dingin. Kenapa? Kapal ini kalau habis nenggelamin kapal milik sekutu, itu langsung make over di laut. Hah? Perbaiki. Jadi menyamar. Habis banyak dia samar lagi. Biar apa? Banyak ketahuan. Perang dingin mau berakhir baru ketahuan ketangkap 3 kapal bajak laut. Keren kan? Tahun 50-an baru ketangkapnya. Kenapa? Lama. Ada di buku Pak Ojong. Oke, lanjut. Satu lagi, karena Jerman mengirim surat kawat agar Meksiko memberontak ke Amerika Serikat. Nah, Amerika itu kan awalnya 16 negara bagian, kemudian berkembang jadi 52 negara bagian. Cek apa? Cek bintangnya aja. Negara Amerika ada bintang ya. Bintang itu mewakili jumlah negara bagian. Nah, Meksiko itu terikat dengan namanya Doktrin Monroe. Kurang lebih slogannya kayak koran PR, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi Amerika for Americans, American for America. Kurang lebih seperti itu. Kalian tahu surat kawat Telegram? Bukan Telegram yang kayak di handphone kalian. Telegram yang pakai ini, yang dimaksud. Ibu yang zaman ibu SMP itu masih kalau misalnya ibu disuruh orang tua ngirim berita ke Jawa kalau habis TF uang ke kakek nenek, ibu kan kantor pos cuma